Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uwais Al-Korni SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan guru peterti di SMK Al-Ikhwaniyah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BINS 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425010100592. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Al-Ikhwaniyah untuk uji kinerja pada kelas 10 akuntansi dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melakukan rutinitas kita sebagai pelajar, yaitu adalah thalabul ilmi. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita sudah melakukan pembacaan doa pada pembelajaran kita mulai pagi ini sampai nanti pulang, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selamat semua ya? Sudah, Pak. Selamat semua untuk pembelajaran hari ini. Insyaallah. Semangat, Bapak juga kalian untuk berdiri. Ya, berdiri. Ramzan-zam. Terus. Untuk menumbuhkan rasa semangat kita, Bapak ingin memberikan yang namanya ice breaking untuk menumbuhkan kembali rasa semangat belajar kita pada pagi hari ini. Oke, kita ice breaking dengan melakukan tepuk semangat. Pada bisa semua? Bisa. Kita lakukan. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Dari sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu, ya. Yang disebut namanya adalah hadir dan angkat tangannya. Abdul Khalis Harahap, hadir Pak. Adelia Fajria, Askia Vina, Aira Juliana,
Alhamdulillah, setelah Bapak cek kehadiran semuanya masuk semua. Kita apresiasi untuk diri kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran yang akan datang pada hari ini, ya, Bapak ingin meminta kalian untuk kita semua untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu adalah lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang kita mulai memasuki pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat materi yang lalu? Kita bahas apa? Oke, Intan, kita bahas apa, Intan? Kita pertemuan lalu membahas tentang macam-macam surabul iman. Sekarang kita akan masuk ke materi hari ini. Ada yang tahu materi hari ini kita akan membahas tentang apa? Apa? Oke, kita akan hari ini akan membahas tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sudah siap semua untuk materi hari ini? Sudah. Oke. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu adalah diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian sifat ria, sum'ah, takabur, hasad, dan berfoya-foya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bahaya dan dampak negatif dari sifat tercela tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara-cara efektif untuk menghindari sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Dengan pembelajaran ini, saya berharap kita semua yang ada di sini menjauhkan sifat-sifat yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke materi selanjutnya. Pengertian riya dan sum'ah. Sebelum saya bahas tentang pengertian riya dan sum'ah, ada yang tahu apa itu riya? Apa? Oke, kalau sum'ah ada yang tahu? Apa sum'ah? Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, jawabannya adalah betul semua. Kita akan bahas tentang pengertian riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya adalah melakukan amal ibadah atau kebaikan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang memiliki sifat riya, bagaimana contohnya? Mereka melakukan kebaikan tetapi bukan semata-mata karena Allah.
melainkan karena ingin dipuji oleh orang lain. Contoh, misalkan Alfandi melakukan ibadah sholat, ya. Ketika sedang ramai, Alfandi itu sholatnya khusyuk, sholatnya bagus, sujudnya lama, tetapi Alfandi hanya ingin dilihat kebaikannya, ibadah sholatnya untuk semata-mata karena manusia, bukan karena Allah. Kalau lagi sepi bagaimana Pak? Kalau lagi sepi, Alfandi sholatnya buru-buru. Nah, hal itu adalah hal sifat tercela yang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Itu pengertiannya. Kalau pengertian sunnah, memberitahukan amal kebaikan yang telah dilakukan agar didengar dan mendapat sanjungan dari orang lain. Jadi riyad dan sunnah ini hampir mirip, ya. Memberitahukan amal kebaikan yang telah dilakukan agar didengar dan mendapat sanjungan dari orang lain. Atau bahasa gampangnya itu adalah pamer, ya. Misalkan Kalista kemarin habis membantu Rizky karena Rizky mengalami kesusahan. Kemudian esok harinya ketika di dalam kelas, Kalista bilang sama teman-temannya, "Hai teman-teman, kemarin itu Rizky lagi kesusahan, terus aku bantu loh. Keren kan aku?" Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dari sunnah. Jadi memberitahukan amal yang kita lakukan kepada orang lain untuk mendapat pujian dari orang lain. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak boleh, ya. Jadi jangan pernah kita lakukan di dalam diri kita untuk memiliki sifat riya sunnah. Paham semuanya? Nah, di sini saya tulis ada pesan. Apa yang harus kita lakukan? Bahaya utama dari riya dan sunnah adalah dapat merusak niat baik dan menghapus pahala dari amal yang dikerjakan. Jadi hati-hati anak-anakku semua. Ketika kita melakukan riya, ketika kita menanamkan di diri kita ada sifat sunnah, segala kebaikan yang sudah kita lakukan nanti pahalanya itu bisa merusak kebaikan yang telah kita lakukan. Kenapa bisa rusak? Karena kita melakukan kebaikan tersebut bukan semata-mata karena Allah, melainkan karena siapa? Karena manusia. Kira-kira untuk pengertian riya dan sunnah paham semuanya? Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, bagaimana cara menghindari sifat tercela? Oke, ada 4, ya. Ada 4 cara agar kita bisa terhindar dari sifat tercela. Bagaimana? Yang pertama, luruskan niat. Ya, luruskan niat. Kita melakukan kebaikan untuk siapa? Allah. Untuk Allah atau untuk manusia? Allah. Untuk Allah. Kalau kita melakukan niat untuk Allah, ya, insya Allah Allah akan memberikan balasan untuk kita. Tetapi kalau kita hanya melakukan sesuatu karena manusia, ya udah, nanti pahala yang kita dapat itu akan sia-sia. Terus yang kedua, perbanyak bersyukur. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Allah itu yang bilang, bukan saya. Allah yang bilang, kemudian saya sampaikan kepada kalian semua. Apa artinya? Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, ya, maka akan aku tambah. Tetapi jika kalian kufur, tidak bersyukur, kata Allah, ingat, azab Allah itu sangat penting. Ya, jadi hati-hati. Apapun kondisi kita pada saat ini, entah kita memiliki ekonomi yang cukup, entah kita kekurangan ekonomi, ya, harus kita syukuri. Kalian bisa sekolah pada saat ini itu adalah kalian harus syukuri. Kenapa saya katakan harus syukuri? Karena banyak teman-teman
di seusia kalian yang ingin sekolah tetapi mereka tidak mampu sekolah. Hal ini harus kita syukuri. Yang kedua, yang ketiga, mereka tanamkan sikap tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Jangan suka takabur, sombong. Jangan suka kasar, iri. Kita harus rendah hati. Kenapa? Bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak ada yang patut dibanggakan selain ketaatan kepada Allah. Ya, apa yang kita banggakan? Sholat. Kita tahu sholat kita seberapa sering. Puasa, Allah tahu puasa kita seberapa bagus. Zakat, Allah tahu zakat kita seperti apa. Ya, kebaikan, Allah tahu kebaikan kita seperti apa. Tidak ada kebaikan yang lebih baik selain taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah taat sama Allah, kalau kita sudah baik sama Allah, insya Allah akan memperbaiki diri kita. Yang terakhir adalah kelola harta dengan bijak. Nah, ini pengertian dari berkoyak. Ya, jadi gunakan harta sesuai kebutuhan. Kita belum punya beras, misalkan beli beras. Kita nggak punya buku tulis untuk sekolah, maka kita beli buku tulis. Nah, itu adalah cara menghindari sifat tercela. Paham semua? Oke, ya. Terus selanjutnya itu adalah diskusi kelompok. Dari semua materi yang sudah kita bahas pada hari ini, ya, saya ingin mengukur kemampuan kalian. Apakah kalian sudah paham dari materi yang telah saya berikan, ya, dengan diskusi kelompok, ya. Nanti saya berikan selembar kertas untuk kalian semua. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti kalian kerjakan dengan baik, kemudian nanti kalian presentasikan dalam materi yang sudah kalian buat. Oke, paham ya? Nah, di sini ada ada ketentuannya. Setiap kelompok memilih untuk menjelaskan pengertian, bahaya, dan cara menghindari sifat hidup berkoyak-koyak, ria, sunnah, takabur, dan kasar. Jadi nanti kalian setiap kelompok itu boleh memilih, ya. Kalian mau jelasin koyak-koyak, misalkan kelompok 1, boleh. Mau kelompok 3 mau jelasin tentang ria, boleh. Kelompok 4 mau hasad, boleh. Silahkan. Ya, nanti jangan lupa di presentasi. Paham semua? Ya, ini tugasnya untuk kelompok 1. Itu boleh dikerjakan di bawah gambarnya. Baik, sekarang kita mulai presentasinya ya. Kalau sudah semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5 yang mengerjakan, ya, nanti saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan dari materi yang akan kalian jelaskan. Entah itu berkoyak-koyak, ria, sunnah, takabur, dan hasad. Jelaskan dengan suara yang lantang agar apa? Agar teman-teman kalian semua itu bisa mengerti dan terdengar jelas suara yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kita mulai dari kelompok 1, kita berurutan. Setelah itu siap-siap kelompok 2, begitu seterusnya. Oke, perwakilan dari kelompok 1 siapa untuk presentasi? Oke, silakan maju ke depan. Perkenalkan nama dan juga kelas berapa, kemudian kelompok berapa. Kita mama. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Syafana dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan pengertian, dampak, dan cara menghindari dari sifat ria. Pengertiannya, ria adalah sifat tercela yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bila umat manusia melakukan perbuatan ria, maka sia-sialah amal-amal baik yang sebelumnya ia telah kerjakan. Perbuatan ria membuat manusia
lupa akan tujuannya melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, malah beralih melakukan ibadah tersebut untuk mendapatkan validasi dari manusia lainnya. Dampaknya, yang pertama, hilang atau rusaknya nilai pahala dari ibadah yang dilaksanakan. Yang kedua, gelisah saat melaksanakan ibadah dengan niat tidak paras tersebut. Dan cara menghindarinya, yang pertama, tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meluruskan niat saat hendak melakukan ibadah. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ada yang mau bertanya nggak sama kelompok 1? Kira-kira paham semua ya penjelasannya? Paham. Ya, oke. Sekarang next kelompok 2. Ya, kepada perwakilan kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan oleh kelompoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan dari kelas 10 AKL. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai takabur. Takabur disebut juga sombong, yaitu sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat dan lebih hebat dibanding orang lain. Bahaya sikap takabur yaitu dibenci oleh masyarakat, mendapat siksa di akhirat. Cara menghindari sifat takabur adalah ikhlas dalam melakukan ibadah, selalu bersikap rendah hati. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 3. Coba saya mau dengar presentasinya ya. Jangan mau kalah dari kelompok 2 dan kelompok 1. Siap-siap kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kalisa Kira dari Putri Prasetyo dari kelas 10 AKL. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi berfoya-foya. Berfoya-foya adalah perilaku menghamburkan harta atau menggunakan sesuatu secara berlebihan untuk kesenangan pribadi. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26-27, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk berhemat dan tidak boros serta menekankan pentingnya hidup yang profesional dan bertanggung jawab. Berikut adalah dampak sifat hidup berfoya-foya. 1. Melupakan kebahagiaan akhirat. 2. Memicu frustasi apabila hartanya habis. 3. Menumbuhkan sifat iri, dengki, dan kikir. Dan berikut adalah cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. 1. Menerapkan pola hidup sederhana. 2. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3. Merencanakan segala sesuatu yang akan dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kalista sudah mempresentasikan dari perwakilan kelompok 3. Sekarang saya minta, setelah saya jelaskan dari awal sampai akhir tadi ketika presentasi, ya, saya minta kesimpulan. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan dari materi berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Ada yang berani untuk menyimpulkan? Oh, Akmal. Oke, kasih tepuk tangan untuk Akmal. Sesungguhnya setelah pembelajaran pada pagi hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa Allah itu melarang kita dari melakukan perbuatan-perbuatan kelima yang tercela tadi demi kebaikan kita. Karena sesungguhnya jika kita terus pelihara, misalnya kita telah mengimplementasikan itu sebelumnya, tapi setelah kita mempelajari, kita dapat berhenti dan beralih ke melakukan amalan-amalan kebajikan yang lainnya yang akan memberi manfaat kebaikan kepada kita semua.
Dengan metode seperti apa? Yang tadi sudah dijelaskan juga, iman sangat penting. Bila iman kita selalu kita jaga dan selalu kita tingkatkan dari hari ke hari, maka perbuatan-perbuatan tercela ini dapat kita kurangi. Bahkan dapat kita tidak lakukan sama sekali. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih Akmal ya. Oke. Ya. Jadi pembahasan yang tadi dibahas kesimpulan oleh Akmal itu ya, itu sangat berpengaruh oleh materi sebelumnya, yaitu tentang iman. Kalau Akmal tadi membahas, di sini saya akan tambahkan untuk kesimpulannya ya. Saya sepakat dengan apa yang Akmal katakan, bahwa sebagai orang beriman, ketika kita beriman kepada Allah ya, kita pasti akan menjauhi sifat-sifat tercela pada materi ini. Kalau orang sudah beriman, itu dia di dalam hatinya atau di dalam pikirannya, itu tidak lagi akan menimbulkan sifat-sifat yang dilarang oleh Allah. Melainkan sebaliknya, kalau orang sudah beriman, imannya sudah kuat, sudah baik dan sudah bagus, dia akan selalu taat kepada Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun. Nah itu ya, jadi kita yang pertama sebagai orang yang beriman, terus yang kedua kita juga harus menjauhkan perilaku-perilaku atau sifat-sifat tercela pada materi yang sudah kita bahas di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian bisa untuk menjauhi sifat-sifat tercela ini? Bisa. Insya Allah di dalam diri kita bisa. Yang penting apa? Niatnya harus baik ya. Jangan sampai kita memiliki niat yang tidak baik. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum diakhiri? Sudah paham semua? Ya, sudah paham. Oke. Ya, kalau sudah paham semuanya, ya, untuk materi yang akan datang, itu kita akan membahas tentang asuransi syariah, perbankan syariah, dan koperasi syariah. Ya, itu untuk materi yang akan datang. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Sadaqallah azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik semua anak-anakku ya, telah usai pertemuan kita pada kali ini. Saya selaku guru PAI kelas 10 di SMK Al-Ihwaniyah yang telah menyampaikan materi-materi ini kepada kalian semua, Bapak minta maaf apabila dalam penjelasan Bapak ada yang kurang baik, baik itu dari segi bahasanya atau dari segi penyampaian kepada kalian, dan juga mungkin ada tingkah laku dari Bapak selama Bapak memberikan materi kepada kalian ada yang kurang pantas. Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin nggak? Maafin. Terima kasih semua. Kalian pun juga Bapak maafin jika terdapat kekurangan di dalam diri kalian. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.